Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Masih bersama saya Indra Laimer, vlogger Indonesia yang ada di Austria. Kali ini kita mau ngomongin soal pengiriman uang teman-teman. Karena saya bikin beberapa waktu yang lalu atau tahun kemarin saya bikin videonya, ternyata banyak yang tanya seperti itu. Salah satu pertanyaannya adalah, Mbak, bagaimana sih pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia itu pertama kalinya? Apa sih persyaratannya seperti itu? Saya di sini ngomongin soal pengiriman uang antar bank ya teman-teman, karena yang saya lakukan adalah pengiriman uang antar bank. Jadi suami saya mengirimkan uang dari bank yang ada di Austria ke bank yang ada di Indonesia. Ya, nomor rekeningnya bukan nomor rekening saya, tentunya nomor rekening adik saya ya teman-teman. Karena saya kan posisinya di sini. Jadi kalau dikirimkan uang ke nomor rekening saya kan sama aja bohong ya, nggak ada yang bisa ngambil ya. Jadi saya kirimkan ke nomor rekening adik saya yang ada di Indonesia. Rekening adik saya itu dari Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia ya teman-teman. Jadi kita mengirimkan dari Bank Austria ke bank yang ada di Indonesia yaitu BRI seperti itu. Nah, pertama-tama syarat yang harus kita lakukan, kita harus tahu namanya itu adalah Business Identifier Code atau BIC, atau yang sering disebutnya adalah SWIFT Code. Jadi kode ini merupakan kode bank atau yang dimiliki setiap bank untuk melakukan wire transfer atau transfer secara elektronik. Jadi setiap bank itu mempunyai kode SWIFT. Untuk saat ini ya, hampir semua bank mempunyai kode SWIFT ini biar bisa melakukan transfer online. Gampangnya ya teman-teman, yang disebut dengan wire transfer atau transfer secara elektronik seperti itu. Nah, untuk mengetahui kode tersebut kita harus tanyakan ke bank. Jadi kita tanya ke CS-nya, Mbak atau Pak, apa sih kode SWIFT dari bank ini seperti itu. Atau kalian bisa melihat di internet, karena saat ini sudah banyak yang mencantumkan kode SWIFT-nya. Setiap bank itu mempunyai websitenya sendiri-sendiri dan mereka juga mencantumkan kode SWIFT-nya di website mereka ya teman-teman. Jadi kalian bisa cek kode SWIFT lewat website mereka masing-masing. Misalnya ke BRI, langsung klik aja link BRI atau BCA, klik aja ke link mereka, itu pasti ada kode SWIFT-nya itu apa. Bahkan sampai cabangnya juga ada teman-teman. Nah, yang utama itu kode SWIFT-nya itu apa yang digunakan Mbak Indra? Apakah kode SWIFT pusat atau kode SWIFT cabang? Yang saya gunakan sampai saat ini masih kode SWIFT yang ada di pusat. Jadi kode SWIFT BRI pusat yang ada di Jakarta teman-teman, yaitu Brinitja XXX. Kalau yang ada di Ponorogo kayaknya Brinitja PUN atau apa seperti itu, tapi saya tidak gunakan yang ada di cabang atau di Ponorogo, melainkan yang saya gunakan adalah dari BRI pusat di Jakarta. Jadi saya menggunakan Brinitja atau BRINIJAXXX seperti itu. Saya tuliskan di sini ya teman-teman. Seperti itu. Jadi itu kode SWIFT itu merupakan syarat yang paling penting untuk transfer uang ya teman-teman. Yang kedua adalah tentunya nama bank penerima dan nama lengkap penerima. Jadi nama lengkap yang tercantum di buku rekening ya teman-teman. Dan tentunya nomor rekeningnya seperti itu. Jadi 4 itu merupakan syarat yang utama kalau kita mau mengirimkan antar bank dari luar negeri ke Indonesia. Kalau untuk alamat rumah, saya kurang tahu ya teman-teman, apakah harus mencantumkan, karena saya lihat di komputer suami saya itu tidak mencantumkan teman-teman. Jadi yang ada cuman kode SWIFT-nya apa, nama penerimanya itu siapa, nomor rekening penerima itu siapa, dan nama bank penerima itu apa, seperti itu. 4 itu yang saya tahu ya teman-teman.
Jadi kalau alamat itu kayaknya nggak pakai kalau antar bank ya teman-teman. Tapi kalaupun pakai itu kan pasti sesuai dengan nomor rekening. Jadi kalau kita kasih nomor rekeningnya ya sekalian aja alamatnya yang di bawah itu di screenshot ya. Itu alamatnya seperti itu. Karena alamatnya kan pasti ada ya. Kalau kita punya rekening itu pasti tertulis lengkap di situ kan. Namanya siapa, nomor rekeningnya apa, terus alamatnya kan pasti ada di bawahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian screenshot, kalian kasihkan aja. Atau kalian minta di screenshot dari yang mau kalian kirimkan, terus kalian minta seperti itu. Kalau di data bank yang mau kalian gunakan untuk mengirim itu meminta alamat, ya tinggal cantumkan aja alamatnya seperti itu ya. Jadi kayaknya, tapi kalau alamat itu mungkin sangat penting, itu bagi yang mengirimkannya lewat aplikasi teman-teman. Seperti kayak Western Union itu mereka menggunakan kayak apa ya? Kayak pos ya, jadi mereka butuh yang namanya itu alamat rumah ya teman-teman, butuh sekali. Kalau antar bank itu kan karena antar bank ya tentunya kita sudah ada nomor rekeningnya di situ, sudah ada namanya, sudah ada Swift code-nya, jadi kan sudah nyampe di tujuan gitu. Mereka juga nggak nanyain alamat rumah itu kenapa, karena kan kita ngirimnya juga bukan ke BRI yang ada di desa kita gitu loh teman-teman, atau ke BRI unit, melainkan kita kirimnya ke BRI pusat dulu, baru habis itu dikirimkan ke BRI unit. Untuk itu pengirimannya itu lumayan lama teman-teman. Kalau saya ke BRI itu paling cepat 3 hari kerja ya, tapi ya yang seringnya itu pasti 7 hari baru nyampe teman-teman. Kadang 10 hari itu baru nyampe teman-teman. Tapi biasanya nggak lebih dari 10 hari sih. Kalau lambat-lambatnya itu ya 10 hari gitu, atau mungkin 15 hari itu sudah keterlaluan itu lambatnya ya teman-teman. Tapi ya pasti nyampenya lah ya teman-teman. Seperti itu. Jadi itulah kalau kalian mau mengirimkan uang dari luar negeri ke Indonesia pertama kalinya yang harus kalian ketahui itu. Mungkin kalian juga harus mengetahui nomor SWIFT dari bank kalian atau bank pengirim ya teman-teman. Jadi kode SWIFT dari bank pengirim juga kemungkinan juga dibutuhkan atau sudah pasti dibutuhkan. Jadi kalian juga harus tahu nomor SWIFT-nya bank pengirim apa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kode SWIFT itu sangat penting untuk pengiriman uang. Entah itu lewat aplikasi, entah itu antar bank, kode SWIFT itu adalah yang paling utama teman-teman ya. Karena walaupun lewat aplikasi kan jatuhnya di Indonesianya juga di bank ya teman-teman. Kecuali ya kita menggunakan kayak Western Union itu jatuhnya di kantor pos. Itu yang diperlukan utama adalah alamat rumah tentunya dan nomor PIN dari pengirim seperti itu ya teman-teman. Untuk itu kita bahas kalau saya sudah mencoba mengirimkan lewat Western Union, nanti saya akan bahas ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.